Hai, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metabolisme. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang katabolisme ya. Jadi pada video ini kita melanjutkan metabolisme bagian anabolisme. Kita akan lanjutkan, ini adalah pertemuan untuk anabolisme, sementara untuk katabolisme sudah tersedia videonya. Bagi kalian yang belum memperhatikan video tersebut, dapat menyimak video tersebut pada videonya ya. Oke, baiklah kita mulai saja ya untuk mengingatkan kembali. Metabolisme terdiri dari katabolisme dan anabolisme, di mana katabolisme bertujuan untuk pemecahan atau penguraian makromolekul menjadi mikromolekul, sementara kalau anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis mikromolekul menjadi makromolekul ya. Contoh-contoh dari katabolisme adalah respirasi, terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Juga ada peristiwa fermentasi. Sementara kalau contoh anabolisme terdiri dari sintesis karbohidrat, dapat terjadi fotosintesis, dapat terjadi kemosintesis ya. Dan juga contoh yang lainnya adalah sintesis protein dan sintesis lipid atau sintesis lemak. Oke, kita lanjutkan ya. Anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi pembentukan atau penyusunan mikromolekul menjadi makromolekul. Disebut juga reaksi asimilasi atau sintesis. Reaksinya membutuhkan energi sehingga dikatakanlah reaksinya dengan istilah endergonik ya. Contoh reaksi anabolisme adalah sintesis karbohidrat. Nah, untuk sintesis karbohidrat ini dapat dilakukan secara fotosintesis, yaitu mensintesis karbohidrat dengan energi cahaya, atau secara kemosintesis, yaitu mensintesis karbohidrat dengan energi kimia. Dapat juga reaksi anabolisme ini dengan proses sintesis protein ataupun sintesis lemak ya. Jadi di sini kita melihat proses fotosintesis ya pada gambar di mana cahaya akan ditangkap oleh klorofil pada daun. Nanti daun-daun ini akan melakukan fotosintesis sehingga terbentuklah glukosa dan oksigen ya. Oke, untuk reaksi sintesis karbohidrat atau fotosintesis, reaksinya adalah 6CO2 ditambah 6H2O akan terbentuklah C6H12O6 tambah 6 oksigen ya. Jadi ini adalah reaksi fotosintesis ya. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar cahaya ya, cahaya matahari, kemudian ditangkap oleh klorofil pada daun ya. Lalu nanti daun ini menyerap energi cahaya tersebut dan merubahnya menjadi energi kimia ya. Dan bahan fotosintesis itu adalah karbon dioksida yang diambil dari udara dan air yang diambil dari dalam tanah. Nanti dalam proses ini akan terbentuklah glukosa sebagai hasil fotosintesis dan oksigen yang akan dibebaskan ke udara ya. Jadi ini adalah proses fotosintesis secara singkat ya. Kalau kita perhatikan tempat terjadinya fotosintesis itu adalah di daun ya. Kenapa terjadi di daun? Karena di daun itu terdapat jaringan yang melakukan fotosintesis. Jaringan apa saja yang melakukan fotosintesis? Itu adalah mesopil daun ya. Mesopil pada daun itu terdiri dari jaringan palisade dan jaringan spons ya. Di mana pada mesopil daun itu di jaringan palisade dan spons itu akan ditemukan yang namanya banyak sekali kloroplas ya. Di dalam kloroplas itu nanti banyak klorofil ya. Nah, kalau kita perhatikan gambar sebuah kloroplas ya, kita perbesar, maka di dalam sebuah kloroplas itu terdiri dari dua membran ya. Dia memiliki membran luar dan membran dalam. Kemudian dia memiliki bagian yang berwarna hijau itu adalah tilakoid. Kemudian dia juga memiliki tumpukan tilakoid yang disebut dengan grana, dan bagian yang di antara tilakoid atau grana itu disebut dengan stroma. Nanti fotosintesis ini akan dibagi dua ya, yaitu reaksi terang yang berlangsung di dalam membran tilakoid dan reaksi gelap yang berlangsung di dalam stroma ya. Nah, ini adalah gambar daripada kloroplas dalam pengamatan di bawah mikroskop ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan lagi gambar ini, tempat terjadinya fotosintesis yaitu di daun, yaitu di jaringan palisade dan spons ya.
Nah, itu jaringan palisade dan spons. Nah, di jaringan palisade dan spons banyak ditemukan kloroplas ya. Nah, gambar kloroplas pengamatan mikroskop dengan yang dipermudah. Nah, kemudian nanti kalau kloroplas itu kita perbesar lagi ya, di dalamnya ditemukan tilakoid dan ada tumpukan tilakoid itu disebut dengan granum ya atau grana. Dan di antara grana atau tilakoid itu terdapat stroma ya. Tadi sudah disampaikan bahwa reaksi fotosintesis ada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, di tilakoid terjadi reaksi terang, di stroma terjadi reaksi gelap ya. Nah, ini adalah gambar membran tilakoid di mana nanti terjadi reaksi terang pada fotosintesis. Oke, kita lihat lagi. Nah, kloroplas untuk fotosintesis ya. Nah, tilakoid merupakan ya bagian dari dalam kloroplas. Tilakoid akan merubah energi cahaya. Jadi tilakoid ini nanti akan menangkap cahaya. Lalu dia akan merubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Lalu ya, cahaya itu seperti bentuk energi elektromagnetik lainnya yang dihantarkan dalam gelombang yang teratur ya. Dalam kehidupan, panjang gelombang cahaya yang paling berperan adalah antara 380 sampai 750 nanometer atau yang sering disebut cahaya tampak ya. Di tilakoid, klorofil bersama protein dan molekul organik lain itu akan membentuk fotosistem ya. Jadi fotosistem. Nah, fotosistem itu terdapat dua jenis ya fotosistem. Yang pertama namanya fotosistem 1, di mana terdiri dari klorofil yang mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sementara fotosistem 2 adalah klorofil yang mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, kalau kita perhatikan ini panjang gelombang cahaya ya, di sini adalah cahaya tampak ya, yaitu di antara 380 sampai 750. Ini yang disebut dengan cahaya tampak ya. Jadi nanti yang berperan dalam fotosintesis itu adalah klorofil A ya, dia menangkap panjang gelombang 680 dan juga panjang gelombang sampai 700 ya. Jadi di antara 680 dan 700 posisinya di sini ya. Pada bagian ini yaitu pada panjang gelombang 680 dan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, itu adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh klorofil A ya, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Oke, kita lihat lagi ya. Daun tampak hijau karena adanya klorofil A sebagai pigmen dominan, menyerap cahaya merah dan biru dan memantulkan cahaya hijau ya. Nah, jadi di sini kita perhatikan itu adalah klorofil A ya. Dia menyerap cahaya merah dan biru ya, merah dan biru. Kemudian dia memantulkan cahaya hijau. Jadi cahaya itu akan diserap ya, masuk ke dalam daun ya, ke bagian kloroplas, tapi tidak semuanya diserap ya. Sebagian diserap yang berwarna merah dan biru dan sebagian lagi akan dipantulkan lagi yang berwarna hijau ya. Nah, untuk pigmen lain pada daun akan menyerap spektrum cahaya yang lainnya ya. Oke, nah perhatikan lagi ya di sini bagaimana daun itu bisa berwarna hijau karena adanya klorofil A sebagai pigmen dominan, menyerap cahaya merah dan biru. Kemudian dia memantulkan cahaya hijau dan untuk pigmen lain pada daun akan menyerap spektrum cahaya yang lain. Oke, itulah dia tadi bagian-bagian daun yang berperan dalam fotosintesis, yaitu jaringan mesofil daun yang terdiri dari palisade dan spons, di mana di sana terdapat yang namanya kloroplas, di dalamnya terdapat klorofil. Oke, agar kamu mendapatkan video berikutnya, jangan lupa subscribe, like, and share ya. Nyalakan loncengnya sehingga kalian dapat menerima video selanjutnya ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga apa yang disampaikan dapat jelas dan dimengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum.